Good morning everyone. Morning blessing. Pagi ini kembali sama-sama kita lihat Yakobus 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kata anggaplah tidak sama dengan seperti berpura-puralah, seolah-olah kita sedang bahagia. Anggaplah ini bicara tentang sikap hati, sikap hidup. Dan sikap ini diambil karena apa yang ada di pikiran kita. Sebuah sikap terbentuk ketika kita memikirkan sesuatu. Saudara bisa membenci seseorang karena di pikiran saudara mungkin saja melihat orang tersebut orang yang tidak baik, yang tidak patut ditemani. Maka pikiran itu akan membentuk sikap saudara sehingga saudara tidak mau berteman dengan orang tersebut. Sekali lagi, sikap pikiran itu menentukan sikap hidup. Apa yang ada di pikiran saudara itu yang akan menentukan sikap saudara kepada orang lain. Ternyata saudara, ketika kita menerima pencobaan, persoalan, pergumulan, firman Allah mengingatkan, anggaplah, artinya bersikaplah sebagai suatu kebahagiaan. Bukan berpura-puralah, seolah-olah kita sedang bahagia. Tidak, bersikaplah kita sedang bahagia. Dalam Matius pasal 8, ada seorang perwira di Kapernaum. Dia datang kepada Yesus dan menceritakan bahwa hambanya sedang sakit. Yesus berkata, oke, kita pergi ke rumahmu, saya akan berdoa untuk orang tersebut. Tapi terkejut sekali tiba-tiba perwira ini berkata, nggak perlu engkau datang, nggak perlu engkau repot-repot datang ke rumahku. Aku ini nggak layak, aku ini nggak pantas. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ini yang ada di pikiran perwira tersebut. Dia berpikir simpel dan sederhana. Dia adalah seorang perwira. Dia punya atasan, dia punya bawahan. Kalau dia berkata kepada prajurit bawahannya pergi, maka prajurit itu akan pergi. Dan kalau dia berkata kepada prajurit datang, maka prajurit itu akan datang. Dia juga punya seorang hamba. Dan dikatakan kalau dia katakan kepada hamba itu kerjakanlah yang ini, maka hamba itu akan mengerjakan seperti yang diinginkan oleh dia. Maka secara sederhana ia berpikir, Tuhan berkuasa, nggak perlu repot-repot datang ke rumah. Say something, katakan sesuatu, maka hambaku itu pasti sembuh. Wow, pikiran yang sangat sederhana menentukan sikap yang luar biasa dari perwira ini. Mujizat terjadi karena sebuah sikap yang dibentuk dari sebuah pola pikir. Kalau pola pikirmu benar, maka sikapmu akan benar. Tapi kalau pola pikirmu salah, maka sikap yang engkau akan buat juga pasti salah. Apa yang ada di pikiranmu sangat menentukan apa sikapmu. Satu kali Yesus ingin pergi ke rumah Yairus, kepala rumah ibadat. Dalam perjalanannya menuju ke sana karena dia ingin menyembuhkan anak Yairus yang sakit, tiba-tiba ada seorang wanita yang 12 tahun sakit pendarahan. Uangnya sudah habis dan tidak ada mujizat, tidak ada kesembuhan. Tapi kemudian dia berpikir, asal ku jamah jubah Yesus, aku pasti sembuh. Pikiran yang benar itu membuat dia memiliki sikap yang benar. Dengan segala ketidakberdayaan, dia menghampiri Yesus dan dia menjamah jubah Yesus. Waktu dia jamah jubah Yesus, sesuatu terjadi. Dengan seketika penyakitnya hilang, dia menjadi sembuh. Saudara, ini yang Tuhan inginkan. Bukan pada saat masalah datang, pada saat pencobaan datang, kita tidak berperilaku seolah-olah kita bahagia, seolah-olah nggak ada masalah, seolah-olah nggak ada pergumulan. Bukan itu yang Tuhan mau. Waktu Tuhan berkata, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Ini bicara soal sikap. Percayalah Tuhan pasti menolong saudara. Percayalah Tuhan pasti menyembuhkan saudara. Percayalah Dia akan memberikan jalan keluar dalam hidup saudara di saat saudara tidak lagi bisa menemukan jalan keluar. Sikap itu diambil dari sebuah pikiran yang benar. Ini yang Tuhan inginkan.
miliki pikiran yang benar. Karena pikiran yang benar akan menghasilkan sikap yang benar. Dan sikap yang benar akan menghadirkan pertolongan Tuhan, menghadirkan mujizat Tuhan, menghadirkan berkat Tuhan. Saya punya keyakinan hari ini saudara akan menikmati mujizat Tuhan. Selamat pagi, selamat menikmati berkat baru. Tuhan memberkati kita semua. Amin.